Ya, puji Tuhan, Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya, dalam pelayanan Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Kita masuk bulan Desember ya, Rabu yang lalu saya sudah menyampaikan istimewa bulan Desember, bulan Natal. Puji Tuhan saudara. Mari saudara, kita mau belajar terus dalam bulan Desember ini. Karyanya dia tidak pernah berubah dari zaman dahulu, hari ini sampai selama-lamanya. Kita mau baca saudara ya. Sekarang ini dalam pembacaan kita dalam kitab Yesaya ya. Yesaya pasal 55 ayat 11. Yesaya pasal 55 ayat 11. Demikian saudara. Demikianlah firmanku, firmannya Tuhan. Ya, jangan menyabot saudara, mengatakan firmannya ya, firmannya kita sendiri. Oh, tidak ada. Saya pernah itu ngomong-ngomong soal itu saudara. Sekali lagi saya ulangi ya, Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku, firmannya Tuhan yang keluar dari mulutku, mulut Tuhan. Ia tidak akan kembali kepadaku, kepada Tuhan dengan sia-sia. Tetapi ia, firman ini ya, firman perkataan Tuhan, ucapan Tuhan, ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki Tuhan, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudara. Ya, firmannya Tuhan. Saya beritahu, firmannya Tuhan, perkataannya yang disampaikan ya, itu bisa saja saudara ya, ini saya sampaikan ya sesuai dengan apa yang kita baca, kita dengar firman-Nya, perkataan Tuhan. Bisa saudara ya, bisa lewat nubuat ya, kalau Tuhan nyampe bisa lewat nubuat, mimpi, tanda-tanda, nah ya lah, tanda-tanda. Terus apa saudara? Penglihatan, pernyataan, dan banyak macam. Itu kedaulatan Tuhan ketika dia mau menyampaikan kehendaknya, itu firman Tuhan. Dan itu ketika Tuhan menyampaikan itu pasti berhasil. Puji Tuhan saudara-saudara. Nah, kita mau lihat saudara-saudara, salah satunya firman ya, tanda-tanda yang Tuhan berikan. Ini lihat saudara, salah satunya ya. Puji Tuhan, haleluya. Kita lihat di dalam, kembali kepada kitab Yesaya ya, Yesaya pasal 7 saudara. Kita lihat Yesaya pasal 7. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda ya, lewat Nabi Yesaya. Firman Tuhan disampaikan lewat Nabi Yesaya saudara. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Haleluya. Apa ini artinya saudara? Ya, ini saudara ya. Mari kita lihat saudara di dalam Injil Matius ya. Injil Matius pasal 1 saudara. Ya, Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Kalau saudara membaca ini perikopnya dari judulnya pembacaan ini adalah silsilah Yesus Kristus. Ya, ini menceritakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Matius pasal 1 ya. Dan di sana juga tercatat juga mulai dari ayat 18 itu kelahiran Yesus Kristus. Nah, ini saudara ya. Ini mengulang, menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ya, boleh dikata tuh. Yesaya mengatakan tanda-tandanya, itu bisa nubuatan saudara ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah,
Dan mereka akan menamakan dia, tadi juga mengatakan iman, menamakan dia Immanuel. Artinya apa? Yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Immanuel. Nah, ini tema saya Immanuel, saudara. Tema saya Immanuel. Ya, artinya Allah menyertai kita. Allah itu kan roh, saudara. Roh Allah berarti ya. Roh Allah itu Roh Kudus. Jadi ada Roh Kudus, saudara. Ini jangan lupa, ini hubungannya terus-menerus dengan Roh Kudus, saudara, dalam pelayanan saya. Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, orang yang disertai Roh Kudus. Ya. Saya mau bawa saudara kepada satu tokoh. Ya. Kalau saudara membaca di dalam kitab ini, firman Tuhan ini, Alkitab kita, dalam kitab Kejadian, saudara, pasal 37 sampai pasal 50. Saudara selidiki, kita mengenal satu tokoh namanya Yusuf. Yusuf ini Yusuf anak Yakub. Ya, nanti saudara kalau membaca seluruhnya bisa tahu. Nah, saudara-saudara, di sana dikatakan bahwa Yusuf ini disertai. Ini loh, orang yang disertai seperti Yusuf ini loh, apa yang akan terjadi? Ya, disertai Roh Allah, disertai Roh Kudus. Orang yang disertai Roh Kudus otomatis dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Penuh. Roh Kudus berdiam di dalam. Jadi menurut saya ini ya, kalau kita sudah betul-betul disertai, ini Roh Kudus ini ada di dalam diri kita. Ya, menyatu loh. Wah, luar biasa, saudara. Ada Roh Kudus, Roh Allah sendiri di dalam kita dan menyertai dan dikatakan dalam firman-Nya, Yusuf ini apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil karena apa? Disertai Roh Kudus. Kita nanti kalau sudah menyelidiki loh, bagaimana kita bisa tahu bahwa Yusuf itu disertai penuh Roh Kudus, mesti selalu berhasil ya, dari peristiwa itu, saudara. Ya, ini loh saudara-saudara, orang-orang yang disertai dipenuhi Roh Kudus, apa saja yang dibuatnya berhasil. Iya, melalui kita, saudara. Ya, jadi mau bekerja secara sekuler atau bekerja, istilahnya bekerja, saya ngomong ya, rohani sebagai pendeta atau ya semacamnya penginjil, hamba Tuhan full time, ya, disertai dipenuhi Roh Kudus. Jadi apa saja saudara mengerjakan secara sekuler, saudara dapat dipenuhi Roh Kudus. Jadi apa saja yang kamu berusaha pasti berhasil. Karena apa? Dia yang menuntun, kok, saudara. Di dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita, dia yang menuntun. Nah, itu lalu bagaimana kita bisa melihat bahwa dia secara kudus? Kalau saya baca di sana dikatakan segini, saudara ya. Kalau saya baca Kejadian pasal 37 sampai Kejadian pasal 50, ya, itu saya beritahu orang yang disertai oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, betul-betul. Itu bukan lalu di dalam dunia ini ya enak-enakan, tidak pernah menderita onda. Tidak luput, saudara, dari penderitaan. Ada ayat mengatakan, firman-Nya mengatakan ini, orang benar kemalangannya banyak, ya, tapi orang benar ini dilepaskan dari semua itu. Jadi tidak luput, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan semuanya dari itu. Ada kelepasan, tidak luput, jadi kena ada penderitaan. Oh, saudara, kalau membaca ini di Kejadian pasal 30 sampai 50, saudara akan tahu bagaimana kehidupan, ya. Dia tetap menderita, tetapi Tuhan lepaskan, itu luar biasa kan. Nah, saudara tahu kan ceritanya, dia dimasukkan di sumur, tidak luput kan, tapi kan dilepaskan, dijual. Lalu ke rumah Potifar, nah di situ saudara akan melihat dia itu luar biasa, seorang penggembala. Mungkin ya pengalamannya apa, tapi karena ada Tuhan Roh Kudus,
Dia dibuat berhasil di mana saja, di rumah Potifar, bahkan dia ada cerita diangkat sebagai kepala rumah tangga di situ. Kenapa saudara-saudara, orang yang ada penderitaan, tidak luput dari penderitaan ya, jadi jangan sampai wah mesti itu tidak pernah menderita berat, pergumulannya berat dari sumur ke Potifar. Ya, ada masalah kan. Tapi saudara lihat tanda-tanda ciri-ciri orang yang dipenuhi, disertai oleh Roh Kudus nih, baik dalam bekerja sekuler, rohani selalu berhasil. Itu gimana? Dia itu selain penuh dengan Roh Kudus, dia dikatakan di situ tekun. Kalau bekerja ya tekun, kalau melayani ya tekun, bertanggung jawab, jujur, tidak korupsi. Saya enggak mau, tapi saya puji Tuhan lah ya, saya hanya menyampaikan saja tanggung jawab saudara. Ya, saya kan juga pernah melayani sebagai majelis gereja, penginjil. Ya itu ceritanya macam-macam kan. Tapi saya betul-betul ketika saya on time saya. Puji Tuhan saya on time, saya tidak pernah telat. Menjaga waktu tidak mudah loh saudara. Saya dulu kalau beribadah itu hari Jumat, ya hari Jumat jam 3 siang itu tidak mudah saudara. Tapi itu bertahun-tahun. Nah di sana dikatakan jujur, terus di dalamnya tidak ada kepahitan. Saudara kalau lihat cerita Yusuf kan silakan lihat, tidak ada kepahitan. Dia ke rumah Potifar, masuk penjara. Tapi dari penjara itu bagaimana Tuhan menyertai dia, Roh Kudus bekerja. Dia diberi roh hikmat yang luar biasa. Sampai dia selesai 13 tahun. Ya, 13 tahun. Dari usia 17 sampai 30 dia diangkat sebagai mangku bumi, perdana menteri atau di bawah Firaun, saudara, Raja Firaun. Oh luar biasa. Ini Yusuf, orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang disertai Roh Kudus. Ada ciri-cirinya ini loh saudara-saudara. Tidak ada kepahitan, tidak ada kebencian, tidak ada dendam, adanya hanya roh pengampunan. Saudara boleh lihat, baca itu saudara ceritanya. Ya, dengan saudara-saudaranya bagaimana. Luar biasa kan saudara-saudara. Kalau saudara membaca itu, puji Tuhan saudara. Ini loh saudara. Ya, Immanuel. Tidak sekedar diucapkan. Allah menyertai kita. Allah itu roh. Roh Allah berarti adalah Roh Kudus, sama ada di dalam diri kita. Betul-betul. Dijaga saudara-saudara kita dengan roh Allah. Jiwa, roh, dan tubuh kita benar-benar dipelihara, dijaga, dirawat, sehingga kita ketika melayani, bekerja sekuler, melayani pelayanan rohani apa saja, dibuatnya berhasil. Dan kita lihat Yusuf itu lembut, manis. Ini loh saudara-saudara, karakter Roh Kudus, buah roh ada di sana. Ya, dia tekun, bertanggung jawab, benar-benar, ya, jujur, lembut, manis, tidak ada kepahitan. Berarti tidak ada kebencian dia, tidak ada dendam. Dia ada Roh Kudus. Luar biasa saudara-saudara. Immanuel. Allah menyertai kita dan terjadilah apa yang seperti Yusuf. Ini contoh saudara. Tanpa Roh Kudus tidak bisa. Mau kekuatan sendiri, coba saja. Dengan Roh Kudus, apa yang kau perbuat dibuatnya berhasil. Haleluya. Oh saudara, kemuliaannya bagi dia. Dibuatnya berhasil. Kita akan berhasil bersama Roh Kudus saudara, menghadapi hari-hari ini, hari esok, selamanya. Oh dibuat berhasil.
Karena apa? Perbuatan Tuhan, karya Roh Kudus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya saudara dipenuhi Immanuel. Dia menyertai kita, dia memenuhi kita, dia berdiam dalam kita, dan dia menyertai kita. Dan saudara, dia berbuat di dalam kita. Bukan kita, dia yang berbuat. Kita manusia biasa, debu, tidak ada apa-apanya, tapi dia luar biasa, saudara. Oh, puji Tuhan, saudara. Mari, saudara-saudara, betul-betul engkau harus sangat-sangat peduli dengan Roh Kudus ini. Dijaga sampai benar-benar dia melakukan seperti yang dia lakukan di dalam dirinya Yusuf, anak Yakub. Saudara, puji Tuhan, tidak ada kepahitan, saudara. Ya, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, tadi sudah saya sampaikan. Mari saudara-saudara, saya menggunakan sarana apa yang saudara butuhkan. Biarlah kita memohon Immanuel supaya dia menyertai kita. Dia, Yesus Kristus Tuhan, yang disebut Immanuel, anak dari Maria, yaitu seorang darah, masih gadis, masih perawan, tapi oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus, tidak ada berhubungan secara biologis, ya, secara manusia ini, ya, tapi caranya luar biasa. Dia mengandung oleh Roh Kudus, dan dia namanya Yesus. Oh, haleluya, puji Tuhan. Kalau disertai dengan dia yang roh, saudara, luar biasa, luar biasa. Mari saudara, kalau butuh, saya udah mengurapi di rumah itu. Saya urapi saja, cerita aja. Mari saya sampaikan bagaimana saya mengurapi. Dalam nama Tuhan Yesus, biar jiwa roh tubuh kita ini benar-benar Roh Kudus bergerak. Saudara, kalau ada yang membutuhkan apa, mari. Saya ingin benar-benar Immanuel, disertai dengan Roh Kudus, disertai dengan Tuhan sendiri di dalammu, saudara. Apa saja yang kau kerjakan, dibuatnya berhasil. Bukan oleh kita yang mengerjakan, lakukan, tapi dia buat lebih jauh dengan kuat kuasanya. Sekarang saudara, kebutuhanmu, saudara, biarlah Roh Kudus bekerja, ya. Sudah berembus. Oh, banyak masalah, saudara-saudara. Kita butuh betul-betul disertai betul-betul, saudara, ya. Hari-hari ini iman kita betul-betul harus benar-benar teruji, oleh dunia ini, saudara. Ya, mungkin saudara masalah rumah tangga, ada masalah kesehatan, ada masalah keuangan, oh, banyak aset-aset yang belum dijual, dan macam-macam. Ada rasa takut, cemas, khawatir, dan lain sebagainya menghadapi hari-hari ini. Mereka yang ingin punya pasangan hidup, mereka yang masih dalam pendidikan sekolah, mereka yang masih pengen punya anak. Oh, tidak ada yang mustahil kalau kita disertai Roh Kudus. Luar biasa. Oh, Bapa, hembusi umatmu, hembuskan Roh Kudus, urapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada minyak yang belum dikuduskan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyakmu saya kuduskan. Biar Roh Kudus bekerja. Lalu saudara mengurapi, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, apa kebutuhanmu enggak tahu, tapi utamakanlah biar kita disertai dia. Immanuel, menyertai kita. Ada Roh Tuhan, Roh Kudus, yang diam di dalam diri kita dan menjamah keluargamu, menjamah kesehatanmu, menjamah ekonomimu, menjamah kebutuhanmu, aset-asetmu, menjamah kehidupan daripada. Kalau engkau membutuhkan pasangan hidup, orang yang ingin pendidikan sekolah, ingin ada orang yang ingin punya anak, ya, dan macam-macam. Ada roh-roh jahat yang lain yang membuat engkau ketakutan, cemas, khawatir, dan lain sebagainya. Menghadapi hari-hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, berembuslah Roh Kudus, jamah mereka, angkat, dan berikan, tambahkan hikmatnya. Sekolah yang berpendidikan, yang menempuh pendidikan sekarang ini, menjamah, membuatmu menjadi baru.
disertai Roh Kudus. Kau akan dibuat jadi baru. Kemarin gelap, tapi sekarang ke depan terang oleh karena Immanuel. Roh Tuhan bekerja. Ini menjamahmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sakit apapun saya patahkan dari tempat dan ku hembuskan Roh Kudus. Penyakitmu keluar, pergi semua. Haleluya. Puji Tuhan. Engkau berdaulat Bapa. Engkau berdaulat membukakan pintu, bukakan gerbang langit, bendungan langit, ekonomi yang lagi masalah dibukakan jalan. Ada hutang piutang, Tuhan bukakan jalan. Ketika engkau disertai dengan Roh Tuhan, Immanuel. Puji Tuhan saudara, engkau disembuhkan, engkau dipulihkan, rumah tanggamu benar-benar pulih keluargamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulih kesehatanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulih ekonomimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulih roh jiwamu dari rasa takut, cemas, khawatir, pulihkan menjadi berani menghadapi segala sesuatu karena engkau Immanuel disertai Roh Tuhan, disertai Dia. Haleluya. Engkau dibuat terpesona dengan keajaibannya Dia, dengan karyanya yang luar biasa, supranatural, ajaib, tidak dibayang dapat dicerna dengan akal budi, tapi Dia bekerja untuk saya, untuk saudara yang menyaksikan, yang mengikuti YouTube ini. Hembusi Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kemuliaan bagi namamu. Engkau yang maha tinggi, Engkau yang maha besar, maha dahsyat, luar biasa. Tuhan menyertai kita, Immanuel, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai berjumpa kembali Rabu yang akan datang. Soteria. Ya, salam Natal saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.